Yang penting nomor satu nih ya, bagi yang mau bisnis bakery nih ya, semuanya masih nol, harus ada identifikasi pasar. Arti kata identifikasi pasar ini, tentuin target pasarnya siapa. Singkat cerita, ini saya akan menceritakan tentang gimana bangun bisnis bakery dari nol, bermula dari satu oven yang ada di rumah. Ya, ini sampai ketawa tuh ibunya, saya banget nih katanya gitu. Atau bahkan mungkin yang belum punya oven, ada nggak? Yang di rumah ada yang belum punya oven nggak nih? Waduh, mau bisnis tapi belum punya oven katanya. Kalau udah punya oven itu lebih bagus, minimal satu. Cuma tiap orang beda-beda nih masalahnya. Ada yang suka datang ke saya, chef aku udah punya oven, ternyata ovennya segede gini, yang mereknya beli di S Hardware itu loh, yang buat manasin, menghangatkan. Makanya produknya gak berhasil, karena itu bukan oven untuk nge-baking, ovennya hanya untuk menghangatkan. Jadi harus bisa bedain oven yang untuk menghangatkan sama yang untuk baking ya, karena oven baking itu biasanya oven deck, oven listrik. Tapi kalau oven listrik itu juga wattnya perlu diperhatikan ya ibu-ibu ini yang suka biasanya tergiur sama harga murah, diskon murah ya, hari payday 88 misalnya gitu, diskon oven cuma 1 juta, wattnya ternyata 2.500. Nah lo langsung sakit kepala tuh, baru colok nih ngejepret gitu kan, mau ini matiin kulkas, matiin semua dimatiin kayak satu rumah, itu yang bahaya. Tapi kalau niatnya mau jualan, saya langsung kasih tahu beli ovennya oven deck. Oven deck itu oven gas. Ada listriknya tapi hanya 300 watt kurang lebih. Listriknya itu hanya untuk pematik. Jadi pada saat kita pencet, kita klik on, dia langsung mematik tuh dari listrik. Tapi habis itu nyambungnya ke gas. Nah, kalau oven deck itu kan macem-macem nih brandnya, bener ya? Dari A sampai Z gitu ya, dari sesuai harga. Ada Getra, ada Fomek, ada SHM gitu kan, ada Nayati, ada Sinmak. Itu sesuai dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Saya nggak bisa paksain semua di sini beli Sinmak, betul? Karena kan budgetnya nggak semua sama. Tapi kalau ngomongnya mau proper industrial bakery, saya maunya jangka panjang chef. Saya punya target 5 tahun ke depan, udah bisa begini, udah punya plan deh dia nih. Ada ya tipikal orang seperti itu. Itu saya pasti saranin beli Sinmak. Karena dia long last. Sinmak, SINMAG, Sinmak atau Nayati dengan harga satu deck itu di atas 30 jutaan biasanya. Nayati, NAYATI. Kenapa saya sebut dua brand ini? Karena dua brand ini kantornya ada di Indonesia. Kalau kita tergiur sama brand luar yang kantornya nggak di Indonesia, suatu saat error, rusak, nunggunya bulanan. Yang benerin nggak ada masalahnya. Itu yang bikin kita lagi pesanan banyak, semua customer kecewa, kita lari kan ke tempat lain. Karena kita nggak bisa produksi. Makanya kita yang pasti-pasti aja gitu. Tapi ada nggak chef yang lebih murah nih? Nah, kalau lebih murah banyak. Cuma kualitasnya pasti akan berbeda. Tapi buat ibu-ibu yang baru pemula, aduh chef kayaknya aku kalau misalnya modalnya terlalu besar banget, berat nih. Ada nggak oven satu deck di bawah 10 juta? Ada. Mereknya Getra, mereknya Fomek gitu. Bima saya belum pernah coba, jujur aja. Jadi saya nggak bisa terlalu rekomendasi. Saya biasa rekomendasi yang saya udah pernah coba. Ada yang bilang Getra itu jelek, jangan beli dan lain-lain. Tergantung lagi kebutuhannya apa. Kalau bikinnya croissant, bikinnya Denis, udah pasti jelek karena itu bukan ovennya. Oven yang buat pastry itu oven convention namanya. Jadi dia biasa brandnya Unox dan lain-lain. Harga pasti beda di atas 70 juta. Karena dia ovennya itu ada kipasnya untuk ngeringin. Kalau oven deck itu nggak ada kipasnya buat ngeringin. Jadi nggak mungkin pastry-nya bisa garing banget sempurna. Biasanya buat apa chef? Bikin sifon, bikin roti, nah terus bikin bolu-bolu, itu cocok. Sifon, kalau harganya di bawah 10 juta, Getra oke. Getra tuh udah cukup bagus menurut saya. Sifon, bikin sifon bagus, saya udah coba ya. Bikin rotian bagus, tapi ada kekurangan, namanya murah ya. Kekurangannya saya kasih tahu. Biasanya rotinya itu gak mateng bener-bener rata, warna colornya beda. Jadi yang depan mungkin agak lebih soft, yang belakangnya udah lebih coklat. Kita harus puter. Ya, kita harus puter caranya, ada caranya.
Tapi ya itu namanya mau murah ya nggak Bu? Nggak apa-apa deh untuk awal-awal kita puter-puter dulu. Tapi nanti kalau udah dapet duit cuannya tebel nih, udah punya modal, beli Sinmac. Sinmac itu nggak muter-muter. Kenapa saya saya pakai Sinmac di bakery saya? Saya nggak mau ada waktu terbuang hanya untuk muterin loyang. Karena waktunya mereka itu bisa untuk bikin roti, bener kan? Produksi saya kan ribuan tiap hari. Kalau mereka cuma buat muter-muter loyang aja butuh berapa menit, itu bisa bikin rounding roti itu banyak. Itu yang saya perhitungkan, makanya saya nggak mau beli yang murah. Tapi kalau di rumah masih belajar dan lain-lain, beli murah dulu nggak apa-apa, yang di bawah 10 juta. Nanti sambil tuh dicicil, nyambi kan, sambil berjalan semua, baru beli yang lebih mahal, yang lebih proper. Gitu. Bukan berarti jelek ya, cuma hanya ada kekurangannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ngomong ke perencanaan pembangunan bisnis, yang penting nomor 1 nih ya, bagi yang mau bisnis bakery nih ya, semuanya masih nol, harus ada identifikasi pasar. Arti kata identifikasi pasar ini, tentuin target pasarnya siapa. Semua orang bisa bikin roti kalau yang udah jago mah, bener ya. Mau bikin ini katanya, saya ini bisa bikin segalanya chef. Roti, sifon, pandan, bolu gulung, kue cubit sekalian tuh ya. Kue ini bisa semua. Tapi kan nggak bisa kita jual semua-muanya, bener nggak? Kita harus spesifik gitu loh. Apalagi kita mau brandnya dikenal dan dijadiin uniqueness-nya tuh apa. Karena yang, coba, saya sebut, roti Bretok itu terkenal apa? Ayo, roti apa? Semua ngomong roti abon. Dia punya signature-nya. Di ibu-ibu juga harus punya. Kalau saya signature saat ini roti sobek gemoy. Roti sobek itu setiap hari udah nggak mungkin nggak keluar sama sifon pandan saya. Itu nomor 1. Keluar terus udah ratusan loyang, terus udah sifonnya tuh udah ratusan piece segala macam sampai ribuan. Itu udah pasti keluar setiap hari. Nah, di ibu-ibu apa nih uniqueness-nya? Harus punya, harus tahu. Dan cara taunya gimana chef? Saya kan bingung gitu kan. Lihat aja market sekitar. Gak usah jauh-jauh. Punya impian besar boleh, tapi kalau mikirnya tinggalnya di Jakarta, maunya laris manisnya di Bandung, itu kejauhan Bu. Ya, radius 5 km dulu aja. Lihat sekitar tetangga, teman-teman, mereka tuh suka makan apa sih? Suka jajannya apa sih? Misalnya, oh paling seneng nih mereka sekarang kayaknya beli Holland Bakery itu roti A misalnya gitu, atau beli Bretok roti abon. Ibu bikin roti abon yang paling enak di kawasan ibu. Itu udah ada marketnya berarti. Karena kan temen banyak kan, tanya aja, lu kalau beli roti apa gitu. Satu lagi, lu beli roti apa. Dari situ kita bisa nge-research apa aja yang mereka sukain. Balik lagi, jangan jauh-jauh dulu. Karena kalau pikirnya terlalu luas, nggak akan dapet Bu identiknya apa. Karena kita nyenengin semua orang. Nanti di Bandung sukanya roti macan, di Jakarta katanya roti gulung, gitu kan, yang abon gulung. Nanti yang di sini apalagi jajanan pasar. Waduh, repot deh. Gitu. Jadi lihat apa yang disukain sama orang sekitar dulu, itu bisa jadi salah satu produk keunggulan kita di area itu. Kebayang ya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita kuasain. Jangan pilih produk yang ngeribetin diri sendiri. Kebayang nggak maksud saya? Contoh, ngeribetin diri sendiri itu kayak misalnya bikin roti buaya. Kan repot ya, Ibu, bikin roti buaya. Lucu sih roti buaya, tapi itu repot banget, harus gunting satu-satu, harus besar dan lain-lain. Unik, memang ada uniknya, tapi namanya roti buaya itu nggak pernah ada yang enak, bener? Kecuali ibu di challenge sama saya bisa nih bikin roti buaya besar, enak, empuk dan lain-lain lah gitu, cantik, itu lain hal. Tapi kita harus bisa tahu kapasitas kita, apalagi pemula. Karena kalau pemula saya yakin belum punya tim, betul? Masih ngandelin diri sendiri. Makanya pilih produk yang mudah, yang disukain orang tentunya, dan yang gampang dibuat. Terlalu rumit, bikin roti sobek atau roti satuan yang manis aja, ibu butuh waktu setengah hari, bener nggak bikin roti? Apalagi yang susah-susah Bu. Seharian cuma bikin roti, gua harga 10-15 ribu. Sakit kepala nggak? Ya kan? Ingat tenaga kita, karena kalau sakit nanti itu lebih besar biayanya. Jadi cara ngitungnya, kalau saya ya kasih saran ya, bikin satu produk yang bener-bener tuh berkelas, premium, jangan main harga bawah. Kalau main harga terlalu bawah, saingannya banyak sekali, ya.
Memang sih plus minus, main di harga bawah biasanya nih nggak perlu terlalu mikirin yang cantik-cantik, ya kan? Ya namanya roti 3.000 udah empuk aja udah bagus gitu kan, udah ada coklatnya aja dalamnya udah bagus gitu. Kita nggak terlalu banyak mikir, komplainan juga kita nggak terlalu banyak mikir sebenarnya yang murah-murah. Tapi untuk dapetin cuan yang tebel kita harus jualnya apa? Puluhan ribu, nggak bisa 10-20 piece, nggak berasa gitu. Tapi kalau kita jualnya premium, nggak semua orang punya standarisasi yang sama. Contoh, maksudnya apa nih chef gitu, yang di rumah juga ya, kejujuran. Banyak yang bilang premium jualnya ekonomis. Lidah orang Indonesia tuh pinter banget, nggak bisa ditipu-tipu dah. Apalagi yang doyan makan, waduh, nih anchor apa enggak kayaknya dia udah bisa meraba-raba gitu kan. Ini pasti ekonomis nih, karena lidah kita tuh bisa mengecap gitu kan. Udah biasa makan enak, dikasih yang biasa aja dan dia bilang premium, pasti ketahuan gitu. Itu yang perlu diperhatikan, hati-hati dalam hal itu. Jadi kalau saya saya tuh selalu kalau misalnya A, B orangnya. Jadi kalau memang premium saya pasti kasih premium. Mau harga naik seapapun saya akan kasih tetap dengan bahan yang sama. Tapi ada tapi nih, chef. Kalau misalnya kita beli Wisman lagi naik tinggi, bener gak? Ya kan, Wisman lagi melonjak gila banget. Itu baiknya gimana? Kita ganti dengan butter lain atau itu pertanyaan banyak banget di saya. Saya bilang jangan ganti, tetap pakai Wisman, tapi naikin harganya. Kita kasih edukasi ke mereka. Saya ada kenaikan harga karena Wisman tinggi banget. Mereka masih mau beli ya bagus gitu kan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak mau beli ya udah, bukan market kita. Daripada kita nurunin ganti Golden Churn atau apa nih, wanginya beda, teksturnya beda. Ya rotinya si A udah beda, nggak enak kayak gitu. Itu susah banget ngebalikin untuk jadi bagus lagi brandnya. Gitu. Kebayang ya sampai sini ya. Tapi kalau naik harga, ya orang mah namanya udah enak bu, merem nggak? Ya beda-beda 5.000, beda-beda 3.000, enak udahlah biarin gitu. Tetap dicari. Jadi konsisten, harus tahu hal-hal yang seperti itu jangan sampai ada yang diubah-ubah.